Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih semangat belajar matematika ya. Bertemu lagi dengan saya Dita Wahyuni, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bilangan pecahan. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan buku catatannya dan catat hal-hal penting ya. Langsung saja disimak videonya baik-baik. Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuknya adalah A per B, di mana B bukan 0. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Bentuknya adalah A per B. Contohnya, 1 per 2, 3 per 4, 5 per 8, 7 per 10, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah pecahan campuran. Bentuknya adalah A, B per C. Contohnya, 3, 1 per 3, 2, 1 per 2, dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah persen. Persen berarti per 100. Maka, jika ada 3% berarti 3 per 100. Jenis yang keempat adalah desimal. Contohnya adalah 0,7, 2,5, 4,3, 1,788, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Maksudnya apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Pecahan diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Suatu pecahan dengan Ki bukan 0 dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesarnya. Perhatikan kotak berwarna kuning. Jika kita ingin mencari pecahan senilai dengan bilangan P per Q, maka kita bisa mengalihkan pembilang P dan penyebut Q dengan satu bilangan yang sama. Lalu, jika kita ingin menyederhanakan suatu bilangan P per Q, maka kita bisa membagi pembilang P dan penyebut Q dengan satu bilangan yang sama juga. Berikut ini adalah contohnya. Jika kita ingin mencari pecahan senilai dengan 1 per 2. Nah, di sini saya menggunakan angka 2 ya untuk mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Maka menjadi 1 dikali 2 per 2 dikali 2 sama dengan 2 per 4. Berarti 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Contoh lainnya, saya masih menggunakan bilangan 1 per 2. Di sini saya mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. Menjadi 1 dikali 3 per 2 dikali 3. Hasilnya adalah 3 per 6. Berarti 1 per 2 senilai dengan 3 per 6. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 dan senilai juga dengan 3 per 6. Lalu bagaimana sih jika kita ingin membandingkan bilangan pecahan? Sama saja seperti membandingkan bilangan bulat, kita menggunakan 3 tanda, yaitu tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Agar lebih jelas, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Cara membandingkan pecahan yaitu dengan menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut, atau dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Contohnya, jika saya memiliki dua bilangan 1 per 3 dan 2 per 5, tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik di tengah?
Untuk soal seperti ini, kita lihat dulu penyebut dari kedua bilangan. Yang sebelah kiri adalah 3, di sebelah kanan adalah 5. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Dengan cara apa? Kita bisa mencari KPK dari 3 dan 5. Berapa? KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka kita ubah penyebutnya menjadi 15. Lalu kita lihat sebelah kiri dahulu. 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Ya, benar. Hasilnya adalah 5. Lalu jika penyebut dikalikan dengan 5, maka pembilang juga harus dikali dengan 5. Maka 1 dikali dengan 5. Lalu di sebelah kanan, penyebutnya adalah 5. 5 dikali berapa supaya hasilnya 15? Dikalikan dengan 3. Iya, betul sekali. Lalu jika penyebutnya dikali 3, maka pembilang juga harus dikali dengan 3. Jadi 2 dikali 3. Hasilnya adalah di sebelah kiri menjadi 5/15, di sebelah kanan 6/15. Penyebutnya sudah sama, maka kita bisa lihat pembilangnya untuk menentukan mana yang lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Sebelah kiri 5, di sebelah kanan 6. Sudah pasti jawabannya adalah kurang dari. Maka 1/3 kurang dari 2/5. Contoh yang kedua, 3/4 dengan 35%. Tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik di tengah itu? Untuk soal ini, kita ubah persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 35%-nya menjadi 35/100. Karena bilangan tersebut sangat besar, jadi kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama atas dan bawahnya. Bagi berapa? Dibagi 5. Ya, menjadi 7/20. Lalu kita lihat penyebut keduanya itu berbeda, maka kita harus samakan dulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 20. KPK-nya adalah 20. Lalu kita lihat di sebelah kiri dahulu, penyebutnya adalah 4. Ingin kita jadikan 20, maka dikalikan berapa? Iya, benar. 4 kita kali dengan 5. Jika 4 atau penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilang juga harus dikali dengan 5. Maka 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Lalu yang di sebelah kanan, penyebutnya adalah 20. Kita ingin jadikan 20 ya, karena sudah 20 maka cukup dikali dengan 1. Jika penyebutnya dikali 1, maka pembilang juga dikali 1. Kalau kita tulis menjadi di sebelah kiri 15/20, di sebelah kanan 7/20. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat di pembilangnya lebih besar mana. Lebih besar 15 daripada 7, maka tandanya adalah lebih dari. Berarti 3/4 lebih dari 35%. Lalu berikut ini ada contoh soal mengurutkan bilangan pecahan. Nah, diketahui bilangan 1/3, 0,8, 1/5, dan 20%. Perintahnya adalah urutkan dari bilangan yang terkecil. Kita jawab ya. Untuk menjawab soal ini, kita ubah semua bilangan menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. Menjadi apa? 1/3 sudah menjadi bilangan pecahan biasa ya. Lalu 0,8 menjadi 8/10. Lalu 1/5 menjadi 6/5. Dari mana? Pembilangnya itu adalah 1 dikali 5 ditambah 1, jadi 6. Penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Lalu 20% diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 20/100. Nah, dari keempat bilangan tersebut masih ada bilangan yang besar, maka kita perlu sederhanakan terlebih dahulu, yaitu ada 8/10. Bisa sederhanakan dengan cara dibagi angka 2.
Lalu 20 per 100 bisa dibagi angka 20. Menjadi berapa? 1 per 3, 4 per 5, 6 per 5, dan 1 per 5. Kalau sudah seperti ini, kita lihat penyebutnya. Apakah sudah sama semua? Oh, ternyata belum. Bilangan yang pertama itu penyebutnya 3, sedangkan 3 lainnya adalah 5. Maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 3 dan 5. KPK-nya adalah 15. Ya, untuk bilangan yang pertama, penyebutnya itu agar bisa menjadi 15 dikalikan dengan berapa? Dengan 5, maka pembilang juga harus dikali dengan 5. Lalu untuk 3 bilangan di belakang adalah penyebutnya adalah 5. Agar 15 maka dikalikan dengan 3. Karena penyebut dikali 3 maka pembilangnya juga harus dikali 3. Maka menjadi yang pertama 1 dikali 5 ya tadi menjadi 5 per 15. Yang kedua 4 dikali 3 adalah 12. Yang ketiga, 6 dikali 3 adalah 18. Bilangan yang keempat, pembilangnya adalah 1 dikali 3 menjadi 3. Sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita bisa melihat pembilangnya. Yang pertama adalah 5, yang kedua 12, yang ketiga 18, yang keempat 3. Perintahnya adalah urutkan dari bilangan yang terkecil. Yang terkecil adalah 3, ya. Maka 3 per 15 adalah urutan yang pertama. Lalu urutan yang kedua adalah 5 per 15. Urutan yang ketiga adalah 12 per 15. Yang terakhir adalah 18 per 15. Maka jawabannya adalah 20%, 1 per 3, 0,8, 1 per 5. Mudah ya? Selanjutnya adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan pecahan. Nah, ada 4 sifat. Yang pertama, sifat tertutup, yaitu hasil penjumlahan pecahan adalah pecahan. Sifat yang kedua adalah komutatif. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Ya, walaupun dibalik hasilnya akan sama saja. Sifat yang ketiga adalah asosiatif, di mana dalam kurung A per B ditambah C per D, lalu ditambahkan E per F, sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Lalu sifat yang keempat adalah identitas, yaitu A per B ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A per B sama dengan A per B. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, samakan penyebutnya, lalu jumlahkan atau kurangkan pembilangnya saja. Yang ketiga adalah penyebut ditulis salah satu saja, kemudian sederhanakan hasilnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Lalu bentuk yang kedua, A per B ditambah C per D akan sama dengan dalam kurung A dikali D ditambah dalam kurung B dikali C per B dikali D. Atau sama dengan AD ditambah BC per BD. Bentuk yang ketiga, A per B dikurang C per B. Hampir sama dengan bentuk yang pertama, hanya berbeda tanda. Ya, menjadi A dikurang C per B. Lalu yang terakhir, A per B dikurang C per D. Hampir sama juga dengan bentuk yang kedua, hanya bedanya di tanda negatifnya. Menjadi AD dikurang BC per BD. Berikut adalah contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, 3 per 4 ditambah 7 per 4. Masih ingat langkah-langkahnya? Ya, kita jumlahkan pembilangnya saja. Lalu penyebutnya ditulis hanya satu saja. Menjadi 3 ditambah 7 per 4. Jawabannya adalah 10 per 4. 10 per 4 ini masih bisa disederhanakan ya. Dengan cara apa?
kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. Maka jawabannya adalah 5/2. Lalu contoh yang kedua, 2/3 ditambah 3/7. Pada soal ini penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan bentuk yang kedua. Kita kalikan silang, yaitu 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 3. Untuk penyebutnya, kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 3 dikali 7. Kalau ditulis seperti ini, 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 3 per 3 dikali 7. Jawabannya adalah 14 ditambah 9 dibagi 21. Menjadi 23 dibagi 21. Ya. 5/6 dikurang 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu mengurangi pembilangnya saja. Menjadi 5 dikurang 1/6. Hasilnya adalah 4/6. 4/6 ini masih bisa disederhanakan ya. Bisa kita bagi dengan angka 2. Menjadi 2/3. Lalu contoh yang keempat adalah 1/2 dikurang 3/4. Karena penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan bentuk yang keempat, yaitu 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 per 2 dikali 4. Kalau ditulis seperti ini, hasilnya menjadi 4 dikurang 6/8. Lalu jawabannya negatif 2/8. Masih bisa disederhanakan ya, yaitu dibagi dengan angka 2 menjadi negatif 1/4. Lalu sifat-sifat perkalian bilangan pecahan ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B, walaupun dibalik hasilnya sama saja. Lalu yang kedua adalah sifat asosiatif. Dalam kurung A per B dikali C per D, lalu dikalikan E per F sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif ini ada 2. Yang pertama adalah perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F, sama dengan dalam kurung A dikali C per B dikali D, ditambah dalam kurung A dikali E per B dikali F. Lalu yang kedua adalah distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A per B dikali dalam kurung C per D dikurang E per F, sama dengan dalam kurung A per C per B dikali D, dikurang dalam kurung A dikali E per B dikali F. Bentuk umum perkalian pecahan bisa kalian lihat pada kotak yang tertera pada layar kalian. Ya, langkah pertamanya adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut, lalu hasilnya disederhanakan. Pada pecahan campuran yang akan dikalikan, hendaknya dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh yang pertama, 3/5 dikali 4/7. Bisa kalian lihat caranya di kotak di sebelahnya. Ya, menjadi 3 dikali 4/5 dikali 7. Jawabannya adalah 12/35. Mudah sekali ya. Lalu contoh yang selanjutnya, 2/3 dikali negatif 3/5. Masih sama caranya seperti sebelumnya, yaitu 2 dikali negatif 3 per 3 dikali 5. Hasilnya adalah negatif 6/15. Masih bisa disederhanakan tidak? Masih, sama-sama bisa dibagi dengan 3. Jawabannya adalah negatif 2/5. Kita lanjut. Contoh selanjutnya adalah
2/3 dikali 1/7. Masih ingat tadi langkah-langkah pengerjaannya? Jika ada bilangan campuran, maka kita ubah bilangan campuran tersebut menjadi bilangan pecahan biasa, ya. 2/3, maka 2 dikali 3 ditambah 2/3 dikali 1/7, berarti 1 dikali 7 ditambah 1/7, maka menjadi 8/3 dikali 8/7. Selanjutnya 8 dikali 8/3 dikali 7. Jawabannya adalah 64 dibagi 21. Bisa disederhanakan tidak? Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pembagian bersusun. Ya, 64 dibagi 21. 21 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 64. Ya, 3. 3 dikali 21 adalah 63. Lalu kita kurangi. 64 dikurang 63 adalah 1. Ya, kemudian 3 sebagai angka satuannya. Ya, nanti kita tulis terakhir ya. Lalu 1 sebagai 9. Dan 21 adalah penyebut. Kalau di tulisan angkanya seperti ini. 31/21. Umum pembagian pecahan. Nah, bisa kalian lihat pada kotak berwarna hijau. Jika A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Jadi pecahan biasanya kita balik, ya, atau sama dengan AC per B. Lalu yang kedua di kotak warna biru, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, ya. Pecahan C per D-nya itu dibalik supaya jadi perkalian. Menjadi A dikali D per B dikali C sama dengan AD per BC. Adalah contoh untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, negatif 5/6 dibagi 10/3. Untuk soal ini kita ubah dulu menjadi perkalian ya. Menjadi negatif 5/6 dikali 3/10. Lalu, negatif 5 dikali 3/6 dikali 10. Menjadi negatif 15/60. Bilangan tersebut masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan angka 15. Hasilnya adalah negatif 1/4. Contoh selanjutnya, 2/3 dibagi 4/5. Di sana ada bilangan campuran, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, 2 dikali 3 ditambah 2 menjadi 8. Penyebutnya tetap 3, maka soalnya menjadi 8/3 dibagi 4/5. Kalau sudah seperti ini, kita ubah menjadi perkalian ya. 4/5-nya dibalik menjadi 8/3 dikali 5/4. Lalu 8 dikali 5/3 dikali 4 menghasilkan 40/12. Bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan angka 4. Jawabannya adalah 10 dibagi 3, 10/3 ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau di soalnya tidak perlu diubah ke campuran tidak apa-apa. Tapi jika diubah menjadi campuran, kita bisa menggunakan pembagian bersusun. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 10? 3. Lalu 3 dikali 3 jawabannya 9. Lalu kita kurangi. 10 dikurang 9 adalah 1. 3 yang di atas terus hasilnya sebagai angka satuannya. 1 sisanya sebagai 9. Lalu 3-nya adalah
nyebut. Ya, jika kita tuliskan jawabannya menjadi 3 1/3. Selanjutnya adalah operasi campuran bilangan pecahan. Contoh yang pertama, jika ada soal 3/5 dikali 2 1/3 dibagi 1 3/4. Di sini ada dua operasi perkalian dan pembagian. Tapi pertama-tama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, 2 dikali 3 ditambah 1/3. Lalu 1 dikali 4 ditambah 3/4. Menjadi apa? 3/5 dikali 7/3 dibagi 7/4. Kita ubah semuanya menjadi bentuk perkalian. Maka yang terakhir itu kita balik ya. 7/4 menjadi 4/7. Kalau ditulis 3/5 dikali 7/3 dikali 4/7. Lalu 3 dikali 7 dikali 4/5 dikali 3 dikali 7. Ini bisa kalian langsung hitung ya. Tapi bisa juga kita langsung bagi atau dicoret ya. Yang pertama, pembilang 3 kita coret dengan penyebut 3 ya, langsung habis atau dia 1. Lalu selanjutnya 7 pembilang, nah kita coret dengan penyebut 7 ya. Sisanya adalah 4/5. 1/3 dibagi dalam kurung 1/3 dikurang 2/5. Untuk soal ini kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Karena yang di dalam kurung adalah pengurangan bilangan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita gunakan perkalian silang, yaitu 1 dikali 5 dikurang 2 dikali 3 per 3 dikali 5. Jika dituliskan seperti ini. Ya, lalu 1/3 dibagi, kita hitung. 1 dikali 5 adalah 5. Dikurang 2 dikali 3 adalah 6. Lalu penyebutnya 3 dikali 5 adalah 15. Jawabannya adalah 1/3 dibagi negatif 1/5. Kalau sudah seperti ini menjadi operasi pembagian, maka kita ubah menjadi perkalian dengan cara membalik pecahan yang di belakang. Negatif 1/15 kita ubah menjadi negatif 15/1 atau bisa ditulis 1/3 dikali negatif 15. Sama saja ya, negatif 15 atau negatif 15/1. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita bagi 15 dibagi 3. Kita coret saja menjadi negatif 5. Berikut ini saya sajikan 5 soal latihan untuk kalian kerjakan sendiri. Selamat mencoba! Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.